Rubber News TV. Kampanye akbar calon Bupati dan Wakil Bupati Simulu nomor urut 3 yang berada di Kecamatan Simulu Barat, terlihat ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 beriringan sepanjang jalan menuju lokasi kampanye pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017. Kedatangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Erli Hasim dan Haja Afridawati, disambut sangat antusias oleh masyarakat Simulu Barat dengan menggunakan tandu kebesaran seperti raja. Hal tersebut dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk penghargaan mereka kepada calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022, Erli Hasim dan Haja Afridawati, untuk dapat memimpin Simulu 5 tahun ke depan. Walaupun terik matahari yang begitu panas, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendengarkan orasi politik dari pasangan Simulu Sejahtera tersebut. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir dalam rangka menghadiri kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simulu, pasangan Sejahtera, pasangan nomor 3, pasangan Erli Hasim Afridawati. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari yang berbahagia ini, di samping akan memberikan beberapa pencerahan politik kepada kita dalam kaitannya dengan masa depan Simulu, dalam kaitannya dengan masa depan Simulu Barat, dan dalam kaitannya dengan masa depan anak-anak negeri yang kita cintai. Tetapi juga hari ini kita dituntut untuk sama-sama membangun komitmen menyelamatkan pulau yang kita cintai dari berbagai keterpurukan yang kita alami selama ini. Penghormatan kita kepada Ibu calon Wakil Bupati, Ibu Haja Afridawati dan Mili. Penghormatan kita tentunya kepada beberapa anggota DPR dan pimpinan DPRK kita. Ada ibu kita Haja Murniati, ada Kakanda Ihsan, ada Kakanda Amsaruddin, dan sayup-sayup terlihat dari jauh, terlihat oleh kita Kakanda dan Mili sebagai mantan Bupati kita Simulu 10 tahun yang lalu. Kemudian juga ada Nanda Pengharjo, ada Adinda Abdul Razak, dan ada kawan-kawan yang lain dari DPRK yang mungkin tidak terlihat oleh kita pada kesempatan ini. Penghormatan kami juga kepada pimpinan partai politik yang hadir, Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang, yang telah memberikan rekomendasi kepada pasangan nomor 3 untuk diusung dan didukung menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Simulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di lapangan ini tentunya berbeda dengan kemarin. Hari ini adalah merupakan hari sejahtera. Hari sejahteranya orang Simulu, bukan hanya sekedar hari sejahteranya orang Simulu Barat. Hari ini tampil dari beberapa belahan daerah. Ada dari Tepa Barat. Mana Tepa Barat? Mana Simulu Timur? Mana Tepa Selatan? Mana Simulu Tengah? Mana Sarang? Mana Alafan? Mana Tepa Barat?
kita semua bahwa Erli Hasyim dan Afridawati tidak hanya didukung oleh masyarakat yang ada di seluruh barat ini. Kita ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa pasangan nomor 3 menjadi sebuah pasangan idola yang akan kita bayar menjadi Bupati Simelu 5 tahun yang akan datang. Tentunya untuk memajukan suatu daerah, kita tekan dengan janji-janji, saudara-saudaraku. Ke depan kami akan memajukan Kabupaten Simelu ini dengan apa? Untuk sering saya katakan membangun, yaitu untuk membuka lapangan kerja kepada saudara-saudara semuanya, untuk seluas-luasnya di Kabupaten Simelu. Untuk menjadi suatu kepala daerah, kita tidak perlu dengan janji. Kita sudah capek dengan janji, saudara-saudara, dengan penghinaan, dengan cacian. Itu tidak perlu kita kemukakan. Tetapi untuk menjadi suatu pemimpin yang betul-betul dia bagus di mata masyarakat, tentunya kita akan memberikan bagaimana visi misi kita ke depan kepada saudara-saudara semuanya. Bukan datang untuk menyampaikan bagaimana kejelekan orang. Di sini saya tadi malam tidak bisa tidur, saudara-saudara. Kenapa saya katakan? Ada yang mengatakan matahari itu tidak pernah terbit dari barat. Itu memang betul. Tetapi ini adalah satu kiasan kepada kita. Tidak mungkin pemimpin dari semua dari orang barat ini bisa memimpin dan menjadi bupati Kabupaten Simelu. Ini satu penghinaan kepada kita semuanya, saudara-saudara. Yang mengatakan juga itu bukanlah orang lain, tapi putra daerah di sini. Saya kecewa, saudara-saudara. Saya seorang perempuan, saya berjuang untuk pulau ini, untuk kabupaten kita, untuk Simelu Barat. Bagaimana saudara-saudara ke depan tidak ada yang susah lagi, tidak ada kemiskinan lagi, saudara-saudara. Saya berusaha untuk berjuang dengan Bapak Erli untuk memajukan kabupaten ini. Sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Simelu, tentu memiliki segudang program-program yang kami tawarkan, sehingga kami akan sangat konsentrasi dengan program-program yang akan kita lakukan ke depan. Paling tidak ada beberapa aspek penting yang akan menjadi acuan kita ke depan. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun infrastruktur negeri yang kita cintai ini secara menyeluruh dan merata untuk memberikan pembangunan secara berkeadilan. Hal ini menjadi sebuah saksi konkret di hadapan kita betapa sulitnya kita mencapai sebuah tujuan karena jalur transportasi kita yang belum selesai dengan baik dan sempurna. Seharusnya sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang wakil kepala daerah akan memiliki perencanaan yang sangat matang bagaimana membangun infrastruktur kita dengan baik dan cepat. Maka kami tawarkan kepada kita pasangan nomor 3 ingin menyelesaikan jalan ringkas Simelu ini dalam waktu 3 tahun. Kenapa? Karena kita nomor urut 3. Nomor urut 3 akan kita selesaikan jalan ringkas Simelu ini dalam waktu 3 tahun. Dengan cara apa? Kita tidak memberikan monopoli hanya kepada satu orang kontraktor. Peluang dan kesempatan kepada anak negeri ini untuk berkarya, untuk berbuat dan terbaik, bersama-sama membangun jalan secara menyeluruh dan merata. Kita tidak memberikan sebuah anak emas kepada seseorang. Kita berikan pemerataan. Panggil sekitar 5 atau 6 kontraktor untuk membangun jalan ringkas kita sehingga 3 tahun bisa selesai. Kita ingin membangun dunia pendidikan kita. Anak-anak kita hari ini sudah ribuan orang lepas dari berbagai perguruan tinggi, tetapi mereka hari ini menjadi pengangguran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Seharusnya mereka diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk bisa berbakti pada negerinya sendiri. Bahan tobat paham, mola habis kebau dah tak jual. Ada yang paham di sini? Kebau dah mola habis tak jual. Nopi habis tak gadaikan. Kebun dah tak jual untuk menyekolahkan sila nolo. Bali Maindi hanya menjadi pengangguran. Tidak ada lapangan kerja yang diberikan.
Padahal kita punya lembaga pendidikan yang begitu banyak yang seharusnya bisa menampung tenaga-tenaga guru, apakah dia dalam bentuk kontrak daerah atau honor daerah diterima oleh masyarakat kita. Insya Allah pelayanan kesehatan ke depan akan lebih baik untuk kita dapatkan dengan sebuah konsep yang akan kita lakukan dengan sebuah perencanaan yang gitu. Mengapa? Pulau Simelu adalah merupakan sebuah kepulauan yang terhampar di tengah lautan. Ketika kita tidak memiliki pelayanan yang baik, maka pasien-pasien kritis tidak bisa kita larikan kemana-mana. Maka kita memerlukan tenaga profesional yang duduk di rumah sakit, yang ada di puskesmas-puskesmas untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kita ke depan. Adik-adik para pemuda yang kami cintai, Anda punya profesi yang begitu gagah di bidang olahraga. Maka kami akan buktikan kepada Anda bahwa ke depan akan kita lakukan pertandingan divisi di Kabupaten Siluing. Stadion olahraga yang hari ini belum bisa difungsikan, dan pemerintah tidak punya sebuah niat untuk membangun stadion olahraga yang hari ini sudah menjadi kutu kusuk di Suabulu. Seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka 5 tahun ke depan akan kita gagas bagaimana stadion olahraga menjadi tempat ajang prestasi anak-anak kita seluruh. Dan akan kita lakukan pertandingan divisi antar kabupaten, bukan hanya kita bertanding antar desa, tetapi kita akan tunjukkan pada dunia seluruh punya bibit-bibit olahraga. Ini adalah sebuah konsep yang akan kita lakukan untuk memajukan daerah kita, untuk menjual seluruh ke depan. Karena dalam konsep tata krama kehidupan dunia, daerah hanya bisa dijual dengan 2 konsep. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua adalah industri pariwisata. 2 inilah yang akan kita jual ke depan, sehingga Simelu akan mendapatkan tempat yang lebih baik di mata dunia, sehingga kita sebagai daerah kepulauan bisa dilihat orang, bisa dipahami bahwa Simelu punya sejuta kenikmatan, punya potensi yang luar biasa. Maka ini adalah merupakan gagasan yang akan kita lakukan ke depan. Kita mempunyai potensi alam di Kabupaten Siluing ini yang dapat kita gali dan kita perjuangkan, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, saudara-saudara semua. Pada saat ini perkebunan kita telah di pihak ketiga telah digadaikan kepada PT Kasama Ganda. Sebenarnya kebun kita yang 5.000 hektar itu dapat untuk menampung kerja saudara-saudara semua yang ada di Kabupaten Siluing. Pada saat ini digadaikan dan diberhentikan, di PHK-kan 1.500 lebih kurang, yaitu saudara-saudara kita di sana, sehingga mereka mendatangkan orang-orang dari luar untuk bekerja. Sementara kebun itu adalah milik kita, saudara-saudara semua. Kita pada saat ini jadi penonton, apapun jadi penonton, sementara kita tidak punya pekerjaan, saudara-saudara. Mereka berjanji nanti kalau terpilih akan memberikan beras kepada saudara-saudara semua, menjanjikan memberikan rumah bantuan, memberikan proposal, memberikan lagi gajinya nanti selama 5 tahun setiap bulan diberikan kepada orang miskin dan anak yatim. Jadi saudara-saudara, kita sudah mendengar, saya tidak bilangkan bohong, tapi apa yang disampaikan saudara-saudara kita tadi, itulah ada kenyataannya, saudara-saudara. Kita memberikan bantuan kepada anak yatim, tidak perlu kita umbar-umbar. Kalau kita beri, kalau bisa tetangga sebelah, saudara-saudara kita tidak perlu tahu. Tangan kanan memberikan, tangan kiri kalau bisa tidak jangan tahu. Karena bersedekah itu kalau tidak ditahu sama orang, pahalanya lebih besar. Tetapi apabila diumbar-umbar, itu tidak menjadi pahala lagi, saudara-saudaraku. Jadi inilah cara-cara mereka untuk menarik perhatian kita semuanya, memberikan rumah bantuan kepada kita. Sementara 5 tahun yang lalu tidak pernah dipikirkan bagaimana saudara-saudara kita tidak punya rumah. Banyak saudara-saudara kita yang kaum duafa, fakir miskin, sementara daerah tepat barat sana masih ada rumah orang yang pelata humbia. Tetapi kenapa tidak diberikan kepada mereka? Kenapa pada saat ini yang
akan mereka memberikan bantuan. Ini adalah satu kebohongan saudara. Kemudian lagi beras nanti akan kami berikan beras raskin. Setiap kakak diberikan satu goni. Coba bayangkan sepanjangan satu Simelu, seluruh yang hadir ini saja diberikan berapa ton satu tahun, satu bulan diberikan. Dari mana uangnya saudara-saudara? Kita jangan lagi terperdaya dengan segala janji-janji yang tidak pasti saudara. Kita nanti tidak lagi memikirkan beras raskin saudara-saudara. Kita berusaha bagaimana untuk pertanian ini kita buat biar luas. Kita gerakkan semua petani-petani kita untuk menanam padi. Biar ke depan ini nanti kita bisa swasembada beras saudara-saudara. Bapak Ibu semua yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu pimpinan awal kita, pemimpin Simelu awal kita menggagas satu konsep ekonomi di daerah kita dengan membangun dunia usaha PDKS kita. Kelapa sawit ditanam hampir 5.000 hektar bertandas di beberapa gunung yang ada di Kabupaten Simelu ini. Perdebatan yang pada saat itu saya dengan Kakanda Darwili membuat sebuah perdebatan antara DPR dan pemerintah. Tetapi begitulah rumitnya kita melahirkan PDKS dengan niat kita yang ikhlas. Bagaimana kemudian PDKS lahir menjadi milik rakyat Simelu dan menjadi tulang punggung ekonomi Simelu. Tapi hari ini setelah kita gagas dan kemudian 10 tahun berjalan, rakyat Simelu paling tidak sudah mendapatkan lapangan kerja. Tetapi 5 tahun yang lalu negeri kita menjadi penonton terhadap kerakusan orang lain. Inilah sebuah bukti betapa salibnya seorang pimpinan yang tidak bisa memahami akan kebutuhan rakyat. Betul. Kampanye akbar tersebut berada di lapangan bola kaki Desa Malasin. Dalam kampanye akbar tersebut terlihat juga para pimpinan partai pendukung memberikan orasi politik untuk mengajak masyarakat agar siap memenangkan pasangan nomor urut 3 Erly Hasyim dan Haja Afridawati pada Pilkada 15 Februari 2017 mendatang. Saya mengatakan, jika sudah datang kebenaran, jika sudah datang yang hak pada hari ini, mudah-mudahan kebatilan itu akan hancur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya minta kita semua untuk 3 kali mengumandangkan ini secara serentak. Reporter Rubernews TV melaporkan.